Lah sejak kapan Selamat sore. Assalamualaikum. Kamu sehat? Alhamdulillah, sehat. Ini acara podcast Tangan Bicara. Sekarang ada tamu, nama siapamu? Nama saya Yani. Asal mana? Asal mana? Menurut kamu apa hal paling berharga dari hidup sebagai teman tuli yang orang lain kadang gak sadari? Menurut saya dalam hidup ini selalu ada dua pilihan negatif dan positif. Kadang ya, orang tuh cuma dengar tapi gak mau belajar bahasa isyarat. Kadang di beberapa perusahaan teman-teman tuli masih sering kena diskriminasi. Sekarang udah mulai banyak yang inklusif dan ramah sama teman-teman tuli. Contohnya sekarang udah mulai banyak juga teman-teman tuli yang diterima kerja kayak di live event atau media dan tempat-tempat lainnya. Sama kayak orang dengar setara dan dihargai. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak orang dengar tuh mikir kalau kamu tuli berarti gak bisa apa-apa? Kamu mau terus diam atau berani berdiri dan nunjukin ke mereka kalau kamu mampu? Biasanya saya bilang gini, jangan diskriminasi saya hanya karena saya tuli. Karena kita sama, manusia juga hanya aja mungkin beda budaya. Nah terus orang dengar jawab apa coba? Kalau orang sadar, mau ngertiin dan bisa menghargai perbedaan. Jadi kalau orang sadar mereka bisa jadi lebih positif ya, tapi kalau belum sadar, ya mungkin masih kebawa ke hal-hal negatif. Gimana rasanya bekerja sebagai teman tuli di lingkungan yang kebanyakan orang bisa mendengar? Lingkungan saya semuanya baik-baik dan kami saling setara. Tapi di tempat saya kerja campur ada tuli, ada dengar, bahkan ada juga satu teman disabilitas yang gak punya satu tangan. Itu dia kerjanya di bagian editor video. Tapi ada juga satu orang yang kadang suka sedikit diskriminasi ke teman tuli. Contohnya aja saya udah beres kerja sesuai jam pulang kerja. Tapi dia tuh selalu ngotot nyuruh saya nambah kerjaan lagi. Kalau saya pergi bikin berita gak selalu ada juru bahasa isyarat, kadang saya bareng editor tapi dia bukan penerjemah. Saya tanya tadi ngomong apa, dia bilang nanti-nanti, akhirnya saya gak tahu mereka bicara apa. Kenapa kamu gak lapor aja ke atasan? Masalahnya kalau dia keluar nanti susah cari orang baru, rekrut pelamar juga gak gampang. Maksudnya dia gak berani negur atasannya gitu? Gak ada yang negur dia, mereka cuma bilang ke saya kamu harus sabar aja. Gak boleh begitu. Saya pikir harusnya di perusahaan itu ada sistem atau aturan yang jelas untuk saling menghormati difabel. Tidak ada. Tapi tim saya tidak begitu, kadang saya masih didiskriminasi. Harus ada instruksi, jelas biar mereka bisa jelasin, dan semua orang kerja sesuai tugasnya masing-masing. Mungkin dia iri hati sama kamu? Contoh jam 12 siang istirahat kerja saya ngobrol dengan teman-teman. Tapi dia itu seperti suka melarang saya ngobrol sama teman-teman. Berarti itu iri dong. Tapi sebagai editor video sebenarnya dia tidak punya wewenang untuk mengatur. Karena dia bukan bagian atasan. Tapi kenapa dia selalu ke saya terus? Kamu harus lapor, kamu harus berani. Dia suka mengganggu saya saat jam kerja padahal sebenarnya itu nggak boleh. Maksudnya dia suka bercanda tapi hanya saya terus, jadi saya tidak nyaman. Bisa tolong gila menjaga dan mengawasi Yani? Itu semua supaya mereka sadar kalau mau bercanda atau usil ya ada batasnya, kita boleh santai tapi tetap harus saling menghargai. Apakah kamu mau sering diganggu atau diusil? Enggak mau. Itulah kenapa harus diberi penjelasan karakter tuli dan dengar memang berbeda, jadi biar mereka tidak salah paham. Katanya saya harus tetap sabar. Kalau sabar terus mau sampai kapan? Tidak boleh Don. Sabar itu harus ada batas. Kalau kamu sering diusilin dan dibiarkan terus, lama-lama dia bakal merasa itu normal dan kebiasaan ke kamu. Kalau bos atau direktur, mereka memang punya hak untuk ngatur alur kerja, itu bagian dari tanggung jawab mereka. Waktu sebelum kamu kerja itu,
Awal kamu kerja apa? Oh, sebelum itu, saya kerja model seperti foto dan fashion. Posisi saya di sana kontraknya 1 tahun. Gading model search. Itu lomba model untuk orang dengar. Itu tahun berapa? Tahun 2014. Saya dapat juara 2 dan lumayan banyak job selama 1 tahun kontrak. Jadi kenapa kamu nggak terus jadi model? Mau sih tapi nggak ada lagi panggilan job karena kontraknya cuma 1 tahun. Jadi mungkin memang realitanya begitu waktu kita masih muda peluangnya besar tapi kalau usia naik biasanya mereka ganti dengan yang lebih muda lagi. Tapi aneh ya banyak artis dengar dari muda sampai tua masih dipakai harusnya jangan lihat umur tapi lihat bakat. Harusnya adil juga buat yang tuli. Cara komunikasi seperti apa yang paling bikin kamu nyaman? Dan pengen orang lain lebih paham? Pakai bahasa isyarat. Kalau orang dengar ada niat buat belajar bahasa isyarat komunikasi bisa jadi nyaman banget. Awal pertama kamu ajarin orang dengar bahasa isyarat apa saja? Ya awal pertama huruf abjad dulu kalau sudah oke baru perkenalan nama. Ada teman dengar yang selalu tanya karena pengen tahu bahasa isyarat? Ada? Kalau banyak tanya berarti itu bagus dan niat belajar bahasa isyarat. Ada juga yang gak niat belajar bahasa isyarat jadinya jadi hambatan. Berarti ya tergantung orangnya kalau mereka tertarik mereka mau kalau nggak tertarik ya nggak mau. Tapi mereka tetap ramah sama kamu? Ramah. Kalau ada yang gak niat belajar bahasa isyarat saya tetap menghargainya. Tidak boleh memaksa. Tapi dia tetap bicara pelan atau ngetik lewat HP ya. Misalnya ada orang yang gak kenal terus nanya kamu ya kamu jawab aja saya tuli. Biasanya dari ekspresi saya orang sudah bisa tahu kalau saya tuli. Tapi kadang banyak orang salah paham. Mereka pikir tuli itu bisu, padahal bukan cara komunikasinya saja yang berbeda. Ada juga yang malah berbisik di depan saya. Kucilkan kamu? Kadang mereka suka ketawa lihat saya tapi saya nggak tahu mereka ngomong apa. Mungkin aja mereka bukan ngomongin saya tapi tetap aja sering jadi salah paham. Sebenarnya orang dengar sebaiknya jangan berbisik atau ketawa di depan saya bukan karena saya sensitif tapi karena tanpa konteks itu gampang banget bikin salah paham. Apa kamu sudah tanya ke mereka? Kalian berbisik dan ketawa itu karena apa? Sudah saya tanya mereka katanya gak apa-apa. Oh itu diskriminasi. Harusnya mereka bisa cerita ke kamu kenapa mereka ketawa kalau mereka jelasin kamu juga bisa ikut ketawa itu bagus dan rasanya dihargai. Ada dua macam orang, ada yang mau ceritain atau jelasin dan ada juga yang gak mau jelasin. Artinya kalau ada yang gak mau jelasin itu kayak gak menghargai. Bagusnya sih kalau sama-sama saling support. Mau tidur? Sudah selesai? Bercanda. Menurut kamu, apa yang dibutuhkan biar teman tuli bisa benar-benar diperlakukan setara di masyarakat dan dunia kerja? Menurut kamu, apa yang dibutuhkan biar teman tuli bisa benar-benar diperlakukan setara di masyarakat dan dunia kerja? Harapan saya semoga masyarakat semakin bisa menghargai difabel termasuk teman-teman tuli. Saya berharap semua video atau acara punya akses subtitle Indonesia biar orang tuli juga bisa menikmati informasi dengan mudah. Yang film bioskop Indonesia. Sayangnya banyak film Indonesia belum ada subtitle padahal saya suka filmnya tapi tanpa teks jadi nggak bisa ikut menikmati harusnya semua film kasih subtitle biar semua orang, termasuk tuli bisa ikut nonton. Misalnya kalau film bioskop Indonesia baru. Kita perlu punya tim yang bisa advokasi ke para pembuat film atau platform biar mereka ngerti pentingnya kasih teks bahasa Indonesia buat teman-teman tuli.
Kadang yang bikin heran pihak film itu cuma tinggal mau atau nggak, padahal bikin teks itu sebenarnya nggak susah. Perlu ada tim yang bisa advokasi ke pihak film? Repot amat. Harusnya sih semua film langsung punya akses teks Indonesia karena mereka juga harus sadar ada penonton difabel atau tuli yang ikut nonton, jadi akses itu penting banget. Saya sering nonton film barat karena selalu ada teks Indonesia. Gilang suka sekali menonton film India. Bahkan di rumah sakit pun banyak yang masih belum punya akses ramah untuk orang tuli karena banyak perawat pakai masker, jadi saya gak tahu dia ngomong apa. Makanya butuh akses jalur khusus seperti juru bahasa isyarat. Jadi kamu harus bilang ke mereka bahwa kamu tuli dan minta tulis saja. Saya juga pernah ngalamin sendiri waktu saya bilang saya tuli, kadang saya nyuruh mereka buka masker atau suruh nulis, ada juga yang bicara pelan. Nanti kalau saya sudah tua jadi agak repot, jadi butuh akses JBI biar tidak hambatan. Saya pengen Indonesia punya akses yang benar-benar lengkap buat difabel terutama tuli supaya kita semua bisa hidup lebih lancar, lebih nyaman, dan tentu saja lebih setara. Mudah-mudahan ya. Mungkin masa depan Indonesia maju di tahun 2045. Saya berterima kasih banget karena kamu mau hadir di podcast Tangan Bicara. Semoga kedepannya Indonesia punya layanan yang lebih baik, lebih ramah, dan menyediakan akses yang layak untuk orang tuli. Saya berharap Indonesia bisa semakin sadar dan paham tentang dunia tuli, tentang bagaimana kami berkomunikasi dan hidup sehari-hari.